Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah Manajemen Data dan Informasi. Kita masuk ke pertemuan 5 yaitu tentang database design. Database design itu apa sih? Yaitu proses bagaimana menentukan struktur maupun susunan dari data dalam sebuah basis data agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari penggunaan data. Di mana database design ini suatu hal yang penting dalam pengembangan sebuah sysfo karena merupakan dasar untuk membangun struktur basis data yang efektif serta efisien. Secara global untuk tahapan dalam database design di sini ada konseptual database design, kemudian ada logical database design, dan terakhir physical database design. Kita bahas lebih rinci lagi terkait dengan tahapan pada database design. Yang pertama ada analisis kebutuhan data. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengidentifikasi terhadap kebutuhan data serta tujuan dari penggunaan data tersebut. Yang kedua yaitu desain konseptual. Tujuannya di sini menentukan entitas ya. Entitas ini yang akan menjadi cikal bakal sebuah file ataupun tabel dalam sebuah database ya, serta bagaimana hubungan antar entitas. Misalkan dalam sebuah sistem informasi perpustakaan gitu atau sistem informasi akademik, ada sebuah entitas yang namanya mahasiswa ya. Nah, itu contoh dari entitas atau dosen. Nah, yang ketiga desain logis, di mana menentukan tabel-tabel yang akan dibuat dan atribut apa saja yang dimasukkan dalam setiap tabel. Nah, tadi kita sudah punya entitas namanya mahasiswa. Nah, entitas itu akan membentuk sebuah tabel, yaitu tabel mahasiswa, di mana tabel mahasiswa punya atribut. Atributnya sebagai contoh ada NIM, kemudian ada nama, ada kelas, ya, ada jurusan. Nah, itu namanya atribut. Selanjutnya desain fisik, ya. Tujuannya untuk merancang struktur data secara fisik, yaitu menentukan bagaimana data akan disimpan serta diakses secara fisik dalam basis data. Dan yang terakhir ada implementasi ya, tujuannya untuk menerapkan desain yang telah dibuat ke dalam basis data yang sebenarnya ya. Database design harus dilakukan dengan cara cermat, kemudian juga hati-hati karena akan mempengaruhi kinerja serta efisiensi dari basis data itu sendiri ya. Selanjutnya kita mau mereview sedikit ya. Sebenarnya ini database mungkin teman-teman sudah paham ya. Di mata kuliah sebelumnya sudah dibahas. Saya akan mereview sedikit tentang apa itu basis data atau database, yaitu kumpulan data yang diatur dan disusun dengan cara tertentu. Ada di dalam sebuah komputer, sistem komputer ya, sehingga mudah untuk diakses, dikelola serta diperbaharui. Database biasanya dirancang untuk mendukung kebutuhan aplikasi ya atau kelompok aplikasi tertentu. Ada banyak jenis database yang dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara ya. Yang pertama dengan struktur data. Beberapa database menggunakan struktur file datar, sementara yang lain menggunakan struktur yang lebih kompleks ya. Sebagai contoh struktur hierarkis, jaringan, dan berorientasi objek. Yang kedua, berdasarkan ukuran. Ada yang database-nya ukuran kecil, biasanya untuk pengguna tunggal, ya. Ada juga yang besar, biasanya untuk tingkat perusahaan karena mensupport bisa ratusan ataupun ribuan dari user, ya. Yang ketiga, berdasarkan tujuan. Jadi database ini dirancang tujuannya untuk apa? Sebagai contoh, untuk menyimpan data keuangan ataupun informasi pelanggan atau juga catatan inventaris ya. Selanjutnya semua basis data memiliki 3 komponen dasar ya, mulai dari data itu sendiri ya. Kemudian data ini bisa informasi yang aktual yang disimpan dalam basis data. Kemudian komponen kedua ada DBMS-nya ya, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk
membuat, mengelola serta mengakses data. Ada juga aplikasinya ya, app-nya, sistem perangkat lunak ataupun perangkat keras yang digunakan, dan ada juga usernya ya, yaitu pengguna, di mana pengguna ini yang berinteraksi dengan database, di mana dia bisa menambahkan, memodif ataupun menggunakan data ya. Selanjutnya kita mengenal dengan Entity Relationship Modeling ya, yaitu teknik yang digunakan untuk menggambarkan struktur data serta relasi ya atau hubungan antar data dalam sebuah sysfo. Struktur data sendiri yaitu cara menyusun data dalam suatu sistem sehingga data tersebut dapat dengan mudah diakses, kemudian juga dimodifikasi dan dikelola. Struktur data juga menjelaskan bagaimana data tersebut saling terhubung satu sama lain dan bagaimana data tersebut akan disimpan ya. Di sini contoh dari penggambaran model entity relationship ya, di mana di sini ada dua buah atribut yang terhubung ya, dengan sebuah relasi. Kemudian masing-masing dari entity ini punya atribut. Lalu apa sih hubungan antara IRD dengan DB ya? Antara di sini ERM yaitu menggambarkan struktur data dan relasi antar entitas dalam sebuah sysfo, sedangkan database sendiri secara sederhananya yaitu sistem yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi dan mengambil data yang disimpan dalam sejumlah tabel. Korelasinya antara database dengan entity relationship modeling adalah ERM digunakan untuk merancang dari sebuah struktur database yang akan digunakan dalam sysfo. Dengan menggunakan ERM, kita dapat memahami bagaimana entitas-entitas yang ada dalam sebuah sistem tersebut saling terikat atau satu sama lain, serta memahami bagaimana data tersebut akan disimpan dalam database ya. Dengan demikian, ERM merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam proses merancang database dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembuatan database. Lalu fungsinya apa? ERM sendiri punya simbol ya, untuk menggambarkan sebuah entitas atau objek dalam sistem dan hubungan antar entitas tersebut, atau dalam definisi lain yaitu cara untuk secara visual mempresentasikan struktur dari database dan hubungan antar entitas yang berbeda di dalam database. Entitas dalam ERM biasanya mewakili objek-objek nyata atau konseptual dalam dunia nyata, seperti jadi contoh entitas ini bisa misalkan kalau di penjualan itu ada pelanggan, kemudian entitas produk, entitas transaksi keuangan ya. Sedangkan hubungan antar entitas dapat berupa relasi tunggal atau relasi banyak ke banyak. Nah, sebagai contoh misalkan dalam sebuah kampus ada entitas rektor ya. Rektor memimpin sebuah kampus. Jadi relasinya misalkan satu rektor memimpin satu kampus ya, atau misalkan satu mahasiswa memilih banyak mata kuliah. Nah, itu bisa disebut dengan relasi ya. Atau satu dosen mengajar banyak mata kuliah ya, gitu. Berikut ada beberapa fungsi dalam Entity Relationship Modeling. Satu, yaitu membantu dalam merancang struktur database yang efektif, di mana ERM membantu dalam merancang struktur database yang sesuai dengan kebutuhan sysfo, sehingga data disimpan dan diakses dengan efektif. Kemudian juga fungsinya mempermudah komunikasi antar tim proyek, yaitu membantu dalam menjelaskan bagaimana entitas-entitas dalam sistem tersebut saling terkait satu sama lain ya,
sehingga mempermudah komunikasi antar tim proyek yang terlibat dalam pengembangan sistem. Yang ketiga, fungsi dari RRM, kita dapat memahami struktur dan relasi antar entitas dalam sistem dengan baik ya, sehingga memudah pemeliharaan sistem di kemudian hari. Yang keempat, membantu dalam menentukan kebutuhan sistem dengan mengidentifikasi entitas-entitas yang ada dalam sistem serta mengidentifikasi atribut yang dimiliki oleh masing-masing entitas. Selanjutnya ada hal penting dalam ERM. Di sini ada sebuah contoh toko online ya, menggambarkan struktur data dan relasi antar entitas seperti di sini ada pelanggan, customer ya. Kemudian ada produknya, ada transaksinya. Di mana pelanggan dapat memiliki berapa alamat pengiriman ya. Kemudian produk dapat terikat dengan kategori yang berbeda ya. Kemudian juga transaksi pembelian dapat terikat dengan pelanggan yang melakukan pembelian dan produk yang dibeli. Kemudian RM akan menggambarkan hubungan antar entitas ini dengan menggunakan simbol-simbol grafis yang sesuai ya. Misalkan di sini customer mengorder produk ya. Ini ada relasinya. Mengorder, bisa saja satu customer mengorder banyak produk ya, atau banyak produk diorder oleh satu customer ya. Kemudian di sini juga hal penting lain, ada sebuah entitas yaitu klasifikasi jenis objek yang ditemukan di dunia nyata, bisa berupa orang, tempat, benda, konsep ataupun peristiwa ya. Objek apapun ada secara fisik atau konseptual. Kemudian yang kedua ada atribut, yaitu berupa properti atau karakteristik dari entitas. Sebagai contoh, database kepegawaian ya. Contohnya entitas karyawan. Ini memiliki atribut yaitu ada ID karyawan, ada nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya ada relasi, ya hubungan, asosiasi atau keterkaitan antar dua entitas. Contohnya pemodelan dengan RM ada pada gambar nanti ya. Gambar di atas nih maksudnya ya. Oke, selanjutnya ada a unique identifier atau key atau kunci ya. Ini dikenal juga dengan primary key, yaitu field ataupun atribut dalam tabel basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap record dalam tabel tersebut ya. Disebut juga unique identifier ya, karena dijamin untuk unik di seluruh record dalam tabel-tabel. Tidak ada dua record yang memiliki nilai yang sama untuk unique identifier ya. Sebagai contoh, di entitas mahasiswa ada sebuah primary key yang namanya NIM. Setiap mahasiswa pasti punya NIM yang berbeda-beda ya, itu sebagai identifier dari mahasiswa. Ada beberapa karakteristik dari unique identifier. Yang pertama, field dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap record dalam tabel ya. Biasanya merupakan field numerik seperti integer atau long, sering digunakan sebagai primary key dari tabel, yang artinya digunakan untuk mengindeks tabel dan menetapkan hubungan dengan tabel lain dalam basis data. Jadi biasanya kalau mau menghubungkan antara satu entitas dengan entitas lain dengan menggunakan primary key ya. Dijamin unik di seluruh record dalam tabel ya, karena memang primary key tidak boleh ada yang sama ya nilainya, dan juga tidak boleh kosong atau null ya. Unique identifier penting dalam sebuah database karena memungkinkan record untuk mengidentifikasi dan dijadikan referensi secara unik. Biasanya jika informasi dalam
informasi lain dalam record berubah. Sebagai contoh, jika nama seseorang berubah, unique identifier-nya seperti nomor ID mahasiswa akan tetap sama, sehingga memudahkan mengidentifikasi dan memperbarui record tersebut. Selanjutnya ada art, hierarkis, dan recursive modeling ya. Di sini sebuah konsep yang digunakan dalam ARM yang merupakan proses yang digunakan dalam desain database untuk membuat representasi grafis dari data dan hubungan antar entitas. Busur dalam ARM memiliki hubungan antar dua entitas, biasanya diwakili oleh garis ya, yang menghubungkan dua entitas. Jenis hubungan ditunjukkan oleh jenis garis, dan ada tidaknya wajik atau simbol lain di ujung garis ya. Sebagai contoh, garis padat dengan wajik di salah satu ujungnya mungkin memiliki hubungan one to many ya, seperti tadi satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, berarti itu kan one to many. Sementara garis putus-putus tanpa wajik mungkin mewakili hubungan many to many ya. Misalkan banyak dosen yang mengajar, misalkan satu dosen mengajar banyak mata kuliah, atau banyak mata kuliah diajar oleh banyak dosen. Selanjutnya, hierarki dalam ARM mempresentasikan hubungan induk antar entitas, induk anak antar entitas ya. Biasanya diwakili oleh struktur seperti pohon dengan entitas induk di atas dan entitas anak di bawahnya. Pemodelan rekursif adalah teknik yang digunakan dalam ARM untuk mempresentasikan hubungan di mana suatu entitas dapat dikaitkan dengan dirinya sendiri. Sering digunakan untuk mewakili struktur data hierarkis, contohnya bagan organisasi. Dalam model rekursif, jenis suatu entitas terhubung dengan dirinya sendiri oleh sebuah busur dengan jenis hubungan ditunjukkan oleh jenis garis dan simbol di ujung garis. Jadi secara keseluruhan, konsep ini adalah tools penting dalam ARM karena memungkinkan desainer untuk mempresentasikan hubungan kompleks antar entitas dengan cara yang jelas dan ringkas, yang sangat penting untuk merancang mengatur database dengan benar. Nah, di sini ada sebuah gambar dengan entitas student, di mana di sini ada atributnya ya. Atributnya student ID, kemudian age, name, address. Kenapa student di sini digaris bawahi? Karena dia merupakan primary key. Jadi diwakili atau dituliskan untuk yang atribut sebagai primary key menggunakan underline ya. Kalau age, name kan tidak ya. Selanjutnya di sini kita lebih rinci lagi terkait dengan tahap konseptual design, di mana pada tahapan ini desain yang dibuat masih berbentuk konsep secara global ya. Tahap ini fokus pada model data yang akan digunakan tanpa memikirkan logika penyimpanan database dan pertimbangan fisik database tersebut. Outputnya biasanya berupa diagram ya. Contohnya di sini ada ERD ya, Entity Relationship Diagram. Kemudian untuk tahap logical, di sini ada proses validasi model data yang ada, apakah sesuai dengan logika dari database dan sudah sesuai secara struktural. Pada tahap ini juga bisa dilakukan normalisasi untuk melihat kesesuaian model data yang dalam mendukung transaksi ada. Selanjutnya
ada beberapa konsep logika database yang digunakan. Ada strong entity type ya, ada strong entity type, ada weak entity type, kemudian ada one to many ya, dengan penggambarannya seperti itu 1.2 bintang. Ini binary relationship type, one to one berarti 1.21. Ini juga binary. Kemudian ada one to one ya. Ini yang recursive relationship, ada superclass atau subclass ya, ada many to many, kemudian complex relationship type, kemudian ada multi value attribute. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sebuah kardinalitas. Nanti akan dibahas lebih rinci lagi ya. Dan yang terakhir yaitu tahapan physical design, di mana tahapan ini lebih fokus pada struktural database secara detail. Penyimpanan data dan hubungan pada database akan dibuat pada tahap ini. Tidak hanya struktural dan hubungan data, tapi juga memperhatikan integritas data yang akan disimpan di database tersebut secara langsung ya. Secara langsung desain yang sudah ada akan dibuat atau bisa disebut dengan mengkonstruksi database. Tentunya ketiga tahapan dalam desain database ini punya hubungan yang erat ya, dimana untuk conceptual design menjadi dasar dalam logical design ya. Kemudian menjadi sumber informasi untuk proses physical design ya. Logical design fokus dalam melihat apa yang akan ada diperlukan di database ya. Sedangkan physical design fokus bagaimana membuat rancangan model data yang sudah ada menjadi database yang sesungguhnya, dan juga bagaimana membuat constraint yang meningkatkan integritas data. Selanjutnya IRD, yaitu sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam suatu sistem basis data. Diagram ini biasa digunakan dalam proses perancangan basis data. Baik IRD maupun IRM tujuannya untuk membantu dalam perencanaan dan pemahaman struktur data yang akan digunakan dalam sebuah sistem database ya. Juga membantu dalam memahami hubungan antar entitas. Kemudian juga diharapkan dapat memudahkan dalam pengelolaan data tersebut. Jadi keduanya punya tujuan yang mirip ya. Mengapa harus ada dua relasi entitas? Fokusnya pada definisi ya, di mana IRD adalah sebuah diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem database, sedangkan RM adalah suatu proses yang menggunakan diagram IRD untuk menggambarkan struktur data dalam sistem database. Jadi IRD merupakan alat atau teknik yang digunakan dalam proses ERM. Perbedaan lainnya secara visual, RM lebih bersifat konseptual, IRD fokus pada bagaimana menggambarkan hubungan antar entitas dalam suatu basis data. Sementara RM lebih fokus pada bagaimana menyusun model data yang akan digunakan dalam pembuatan basis data. Secara garis besar, IRD lebih bersifat deskriptif dan menggambarkan struktur data yang ada, sedangkan RM lebih bersifat preskriptif dan merupakan suatu proses yang membantu dalam perencanaan struktur data yang akan digunakan. Sini ada contoh perbedaan dari RM dan IRD. Ya. Ini contoh RM pada kasus penjualan kredit, di mana ada entitas pelanggan dan produk. Pelanggan punya atribut ID pelanggan dan nama pelanggan, sedangkan produk punya atribut ID produk dan nama produk.
Yang menjadi primary key di entitas pelanggan adalah ID pelanggan, sedangkan produk ada ID produk, di mana punya relasi yaitu memesan, ya, pelanggan memesan produk. Sedangkan di sini contoh IRD pada kasus penjualan kredit motor, ya. Di sini pelanggan memesan, ya, pada purchase order, ya. Kemudian purchase order sendiri memiliki produk yang terdiri dari produk, ya. Oke, ini referensi yang bisa teman-teman gali lagi, ya, untuk pertemuan 5 ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa masuk ke ruang diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.